Saya Ada cek di Google Classroom ada. belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Mana dia? Ini, Bu. Oi. Terakhir pertemuan 12. Hah, masa? Itu 13 itu. Aku salah masukin gitu. Ini 3 SD berapa nih? 2. SD 2. Wadidaw. Wah, aku seringnya jam 8 PM. Selin. Nih. Pos. Udah. Ya. Sekarang tanggal 15. Aku pindahin jadi 1. Topik. 15 Desember. Itu ya. Oke. Oh, masih 21. Sebentar.
walaupun secara virtual. Baik, kita mulai ya. Untuk kemarin kan kemarin di pertemuan kemarin itu saya sudah mengirimkan materi mengenai ECM, Error Correction Model, yang pada intinya itu di model-model sebelumnya yang ARIMA, kemudian ART sama GARS itu kita mau melakukan forecasting dengan menggunakan landasan atau dengan berdasarkan data periode sebelumnya. Jadi kita menggunakan data periode sebelumnya untuk melakukan forecasting atau memprediksi periode ke depan gitu, angka atau data periode ke depan. Nah, di sini kemudian berkembang bahwa untuk melakukan forecasting itu akan melibatkan hal lain. Jadi di sini kita akan mengakomodir adanya variabel-variabel penjelas yang lain yang akan ditangkap dengan memasukkan variabel baru. Jadi di sini kita tidak hanya melakukan forecasting berdasarkan periode sebelumnya, tetapi sekarang kita menambahkan variabel baru. Nah, di sini untuk pemilihan variabelnya, maksudnya yang mau dikombinasikan itu apa, variabel apa dengan apa. Nah, itu nanti akan kembali ke kerangka teori gitu ya Pak. Kita akan menggunakan framework tertentu. Jadi sekali lagi tetap di ujungnya itu kita akan menggunakan prinsip-prinsip penelitian gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan atau kayak ngambil sembarang variabel terus langsung dilakukan running dengan menggunakan ECM ini misalkan gitu ya. Nanti ujungnya tetap ada hasilnya gitu, tetap mengeluarkan output, tetapi untuk dijadikan suatu hasil penelitian yang baik itu tetap kita berangkat dari kajian teori gitu. Jadi ada framework yang kita pakai. Kemudian kalau yang yang nanti akan kita praktekkan di sini itu adalah menggunakan data harga komoditi gold sama silver gitu ya. Jadi di sini kita akan menyelidiki untuk melakukan forecasting, kan harga gold ini kan logam mulia gitu ya. Jadi yang biasanya dibuat trading itu adalah logam-logam mulia seperti gold, silver, terus ada platinum, palladium. Untuk platinum palladiumnya ada di file yang satunya buat exercise. Nah, di sini yang akan kita pakai itu gold sama silver. Jadi kita akan memasukkan variabel silver, jadi memasukkan harga komoditi lain ketika mau melakukan forecasting. Gitu. Nah, prinsipnya kemarin adalah dengan menggunakan kointegrasi gitu ya, yang dimana kointegrasi tersebut berarti bahwa kalau pas di awal kita belajar ARIMA gitu ya, kita kan mulai dari prinsip stationarity gitu ya. Nah, dengan adanya stationarity di dalam data time series yang kita punya itu kan menunjukkan adanya adanya struktural trend gitu yang ada di dalam data itu, sehingga kita akan buat atau di treatment gitu ya supaya jadi non stasioner, baru kemudian kita lakukan modeling yang berikutnya untuk menuju ke forecasting. Nah, tapi di sini dengan menggunakan ECM itu nanti dengan data-data variabel yang tidak stasioner, kita bisa tetap melakukan proses modeling untuk forecastingnya gitu. Jadi dengan memasukkan unsur tadi itu struktural trend yang ada di dalam data itu tetap kita pertimbangkan ketika kita membuat modeling untuk forecast. Nah, di sini syaratnya adalah ketika melakukan ECM tadi itu adalah datanya harus kointegrasi gitu ya. Jadi masing-masing adalah tidak stasioner, tapi ketika diregresikan errornya adalah stasioner. Itu adalah syarat kointegrasi. Kemudian nanti biasanya kointegrasi yang dengan menggunakan modeling ECM ini nanti levelnya harus sama gitu. Jadi nanti dia ketika level difference-nya itu 1 gitu. Jadi sama-sama 1. Jadi ketika teman-teman punya data yang level difference-nya itu berbeda, nah mungkin harus menggunakan model yang lain. Jadi kayak maksudnya bukan pakai ECM lagi, tapi mungkin pakai ARDL gitu.
Nah, cuma di sini bahasan kita untuk materi time series itu hanya sampai ECM gitu. Nah, kalau untuk bentuk apa? Kalau misalkan, jadi ini nanti sebenarnya berkembang. Kalau misalkan di ECM itu kan nanti kita baru bekerja dengan single equation gitu ya, single equation yang kemarin dijelaskan masing-masing data itu single equationnya itu dari proses regresi Y sama dengan X di sisi kanan gitu ya. Nah, tapi di sini nanti ketika kita bekerja dengan multiple equation itu nanti masuk ke vektor ECM. Gitu. Nah, kita masuk ke data R-nya sih, bentar. Semoga bisa. Udah terlihat sesuatu? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Suaraku kedengeran apa enggak? Kedengaran, Bu. kedengaran. Oke. Saya nih pelan-pelan. Aku habis migrasi laptop baru jadinya norak-norak. Enggak, maksudnya kadang kalau ada apa yang nggak bisa jalan gitu, terus nyarinya tuh susah karena nggak biasa kan. Harus buka Google lagi capek. Nah, tahap awal yang di sini yang kita mau lakukan di sini, berarti kan kita nanti punya 2 data, yaitu data gold sama silver. Kemudian ini biasa kita pakai karena datanya di Excel ya, jadi pakai read Excel. Terus pakai ini library Urka ini adalah untuk yang buat manggil Dicky Fuller. Jadi kan nanti seperti di slide penjelasan kemarin kita awali dari mengecek stationarity di masing-masing variabel gitu ya. Kemudian nanti ketika masing-masing nggak stasioner terus diregresikan. Nah, errornya nanti adalah stasioner atau tidak. Jadi di sini adalah penting untuk melakukan Dicky Fuller test tadi. Jadi di masing-masing variabelnya dulu, terus di error yang regresi antara Y sama X ini. Nah, kemudian kalau misalkan nanti misalkan, jadi ini adalah kayak apa ya, kayak pedoman kalau misalkan kita mau pakai ECM. Kalau misalkan tidak terpenuhi, berarti maksudnya nanti ketika diregresikan errornya nggak stasioner gitu ya. Nah, ini berarti kan dia nggak co-integrated kan, jadi itu terlanggar, jadi kita nggak bisa pakai ECM gitu. Nah, ini terus deg-degan gitu. Ini kayaknya sama sih, ini yang aku kirimkan ke kalian kan TXT gitu. Coba dicek nanti kalau misalkan dia nggak bisa jalan, di belakangnya itu masih ada tanda backslash nggak? Aku itu kan biasanya pakai notepad gitu. Nah, tapi di sini dia nggak ada notepad yang biasa aku pakai gitu. Terus dia kayaknya nyimpennya ke RTF atau apa gitu. Terus kacau balau. Nah, ini kita biasa pakai ini kan kita pakai data keuangan gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan, jadi tetapi karena gimana ya? Di sini kan teman-teman tujuannya adalah untuk praktek gitu. Jadi untuk melihat gimana cara ngeran-ngerannya. Jadi mungkin kajian teori yang melandasi kita ngambil variabel-variabel itu kita kesampingkan dulu sebentar gitu ya. Tapi nanti tetap ketika teman-teman mau melakukan penelitian, menentukan variabel yang mau masuk ke sini, yang mau kita teliti itu harus dengan kajian teori. Jadi jangan sampai terus nanti pas di skripsi ini landasannya apa? Waktu itu Bu Nuka juga main comot-comot aja tuh masukin variabel. Ini buat contoh untuk academic purpose.
Oh ya, satu lagi itu kan, kalau misalkan datanya itu, ini kan data keuangan, hati-hati ketika melakukan proses treatment gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sudah bentuknya rasio, nah kemudian ketika dia di-lock-kan lagi itu, nanti di akhir itu akan kesulitan untuk melakukan interpretasi gitu. Kalau misalkan lock itu kan sebenarnya juga sudah rasio gitu ya. Jadi di sini ketika dia di lock-kan lagi itu kan jadinya double lock kan. Nah, jadi harus diperhatikan lagi ketika melakukan treatment tadi, walaupun tujuan sebenarnya kita melakukan treatment tadi kan adalah untuk supaya asumsinya terpenuhi kan, supaya ketika model itu diaplikasikan dia valid gitu kan secara statistik, tapi nanti secara garis besar itu teman-teman harus bisa, kan ujungnya kalau di penelitian nggak cuma sekedar menghasilkan output, tetapi adalah supaya bisa datanya itu dibaca. Jadi akan ketemu titik tengahnya antara treatment, data, sama hasil statistik dengan interpretasi. Kadang kita harus mundur ke belakang satu langkah, mungkin bukan model yang paling ideal, tetapi interpretasinya mudah ditangkap. Nah, itu mungkin akan jadi pilihan yang akan kalian ambil gitu. Ini dua proses tadi, gold sama silver itu pembuatan TS object itu ya. Terus ini proses plotting, yang di sini nih proses plotting. Jadi di sini dia gold sama silver. Kalau dilihat goldnya yang biru yang atas ya, kalau emang harganya kan antara, ini satuannya sama, ons apa-apa gitu ya. Jadi harganya gold itu kan lebih mahal dari silver selalu kan. Terus dia juga menunjukkan trennya menaik gitu semuanya. Nah, kemudian di sini di proses yang ini di baris data yang ini sintaks yang ini adalah untuk melakukan itu tadi uji stationarity augmented diffuller untuk gold. Nah, cuman di augmented diffuller itu kan ada 3 tipe ya kan, ada 3 tipe 3 tipe pengetesan. Nanti kalian bisa baca lagi di manualnya mengenai ini loh tipe nih aku maksud, ada 3 tipe, trend, drift, sama none. Jadi kalau trend ini maksudnya kita memasukkan elemen trend, time trend ke dalam persamaan yang akan kita cek dengan diffuller-nya. Terus kalau ini berarti memasukkan drift. Kalau none itu hanya memasukkan elemen sigma yang menunjukkan unit root-nya saja. Buku ngomong apa? Itu ada di manual mengenai augmented diffuller di R ada. Mau tanya, Bu. Yo. Kan di function URDF itu kan ada lag gitu ya. Nah, lag-nya itu apa perlu didefinisiin dulu atau enggak? Enggak, ini yang ini. Enggak. Kalau URDF ini apa fungsinya itu kan ada beberapa parameter, ada type yang tadi ibunya bilang 3, terus ada lag sama select lag. Lag-nya sendiri itu perlu didefinisiin sendiri atau enggak? Soalnya kan kalau defaultnya itu 1. Enggak usah. Kan ini kita baru cek awal, terus kita mau coba di 3. Biasanya sih dia konsisten. Kalau misalkan mau langsung, biasanya pakai yang none itu langsung. Tetapi di sini buat mengecek apakah dia benar-benar sudah di ketiganya ketika time trendnya dimasukkan, ketika driftnya itu dimasukkan, buat memastikan semuanya, maka kita definisikan satu-satu gitu. Kalau di bukunya Enders itu di bukunya Enders halaman 206 208. 208. Nah, jadi di sini untuk yang pertama, jadi yang akan dilihat dari hasil
outputnya itu adalah ini, value of test statistik ini kan. Nah, terus nanti akan dibandingkan dengan ini. Untuk H0-nya adalah gamma sama dengan 0, jadi ya ini tau 3. Kemudian untuk yang P2 ini berarti kalau yang di tipe yang dengan tren itu kan berarti nanti persamaannya yang mau dites itu kan delta YT sama dengan alpha 0 plus gamma kali YT minus 1 plus alpha 2T plus epsilon gitu ya. Nah, jadi di sini ada komponen gamma, terus alpha 0 sama alpha 2. Nah, tapi kita kalau mau melihat unit root-nya cukup yang dilihat yang di sini nih, yang di tau 3 ini. Nah, kemudian di sini masih masuk ke wilayah gagal tolak gitu ya, berarti di sini unit root-nya eksis, non stasioner. Terus kalau dilihat di tipe yang kedua yang drift, ini juga lihatnya di sini ya. Ini jadi maksudnya ini adalah untuk yang tau 2, yang ini adalah untuk yang P1 gitu. Terus ini adalah nilai critical values-nya. Ini untuk yang 1%, 5% sama 10%. Ini juga gagal tolak. Terus ini yang none, ini adalah hanya nanti aku nggak tulis. Sama aja tapi namanya. Dia langsung mengecek taunya saja. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek untuk Dickey Fuller dari difference nilai goldnya ini ya. Jadi untuk memastikan apakah dia integrated 1 gitu. Jadi kita cek di difference-nya, difference 1. Ini dia kan berarti sudah di luar batas critical values gitu ya. Nah, berarti di sini dia adalah integrated 1. Nah, kemudian hal yang sama juga kita cek di silver dengan tadi tahap-tahapan yang sama. Ini juga ya. Tapi misalkan untuk yang di latihan sekarang, misalkan dia udah stasioner pun, kita akan tetap coba gitu. Jadi buat nunjukin aja langkah-langkahnya. Tapi ini kebetulan dia sudah integrated. Nah, kemudian di itu tadi ya, udah masing-masing udah co-integrated. Masing-masing udah dicek non stationarity-nya. Nah, kemudian di baris berikutnya ini adalah kita akan membentuk union gitu. Jadi dua data tadi akan kita jadikan satu TS gitu ya, TS union antara gold sama silver. Kemudian setelahnya kita akan melakukan linear modeling. Jadi kayak regresi linear biasa antara dua variabel yang tidak stasioner tadi. Jadi ini adalah untuk union.
Aduh, bentar. Kemudian di sini, oh ya, tujuan dari error correction modeling ini kan adalah untuk mengecek hubungan jangka panjang gitu ya. Jadi misalkan nanti dari hasil akhirnya didapatkan itu ternyata tidak memenuhi kaidah statistiknya, itu berarti ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengecek kembali apakah step-step yang kita lakukan tadi sudah benar atau enggak. Terus yang kedua, ketika kita hubungan jangka panjang itu biasanya ditentukan tadi tetap berdasarkan ada kajian teori gitu ya, atau previous literatur yang sudah mengatakan hal demikian. Jadi ketika kita mau tetap menunjukkan hubungan jangka panjang tadi ke dalam model forecasting yang mau kita lakukan itu, kita masih tetap bisa lakukan gitu, tapi tidak menggunakan kaidah statistik, karena tadi misalkan hasil outputnya itu tidak menunjukkan bahwa di modelnya itu perlu hubungan jangka panjang tadi ya, tapi ketika ada kajian teori yang mendukung itu masih bisa dilakukan. Tapi kan itu akan jadi harus dibahas gitu, jadi harus dijelaskan sama kalian kenapa ini terjadi, jadi harus dicari referensi tambahannya gitu. Yang mana tadi? Sampai mana tadi? Oh ya, ini adalah kita akan melakukan regresi ya. Jadi ini adalah linear modeling pakai LM itu antara gold. Jadi yang di sisi kiri adalah gold, kemudian yang di sisi kanan adalah silver. Ya, maksudnya Y-nya itu gold, kemudian silvernya itu X. Apakah bisa kebalikannya? Nah, itu nanti kita akan masuk ke Granger causality. Jadi kalau misalkan kita punya hubungan dua arah gitu, kalau yang di sini kan kita maksudnya si silver ini akan menentukan harga gold gitu ya. Nah, tapi nanti bisa jadi kebalikannya gitu. Jadi yang di sisi kiri itu harusnya yang silver. Nah, ini nanti tapi nggak akan kita bahas di sini ya, tapi nanti ketika hasilnya itu ada yang nggak match, nah ini bisa menjadi salah satu penjelas bahwa di model atau variabel yang kita masukkan di sini itu mengindikasikan adanya Granger causality. Jadi kalau misalkan terdeteksi seperti itu, bisa dilanjutkan ke tes Granger causality test gitu ya, kemudian bisa menggunakan model simultan. Jadi kalau model yang sekarang kita pakai itu kan baru satu arah gitu ya, kita akan menentukan satu arah, Y-nya yang mana, X-nya yang mana. Tetapi kalau nanti di sini sudah terbukti dia hubungannya itu dua arah, berarti kan hubungan yang lebih tepat itu adalah jika dimodelkan secara simultan. Tadi belum aku klik. Tapi di sini kita mau cek langsung ke residual gitu ya. Jadi ini hasil summary-nya, terus plottingnya sih ini plotting residual, terus tetap kita nggak bisa bilang dia stasioner atau tidak berdasarkan visual kan, jadi harus ini adalah Dickey-Fuller test untuk residualnya tadi. Sudah stasioner berarti ya? Tipis. Nah, kemudian yang berikutnya berarti kan sekarang sudah terbukti bahwa ini merupakan co-integrated gitu ya antara gold sama silver. Nah, kemudian kita akan mengkonstruksi error correction modelnya. Berarti di sini kita akan menentukan hubungan atau equilibrium jangka panjangnya. Jadi equilibrium jangka panjangnya itu nanti dinyatakan dengan koefisien error correction-nya, error correction term. Nah, kalau di
model yang biasa kita buat itu kan kita menggunakan nilai sebelumnya, previous period T-1, T-2 gitu ya. Nah, itu adalah untuk menangkap, salah satu adalah untuk menangkap short run. Jadi di sini dengan membuat atau memodelkan error correction ini ke dalam model kita, itu berarti kita akan menangkap sejauh mana selisih antara equilibrium jangka pendek ke equilibrium jangka panjang. Kok di aku suaranya putus-putus ya? Halo, tes? Jelas kok, Bu. Oh ya. Kayak ada feedback barusan. Nah, jadi walaupun kemarin sudah aku bahas juga ya. Sebentar. Ini sepertinya, aku matiin dulu. Oke. Nah, jadi maksudnya ketika nanti kita dapatkan koefisien error correction itu berarti kita akan mendapatkan seberapa lama, berapa persen kali period gitu ya. Jadi seberapa lama pengaruh jangka pendek tadi itu akan converge ke equilibrium jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang itu butuh berapa lama supaya data tersebut kembali ke titik equilibrium gitu. Kalau misalkan nanti error correction termnya itu tidak signifikan gitu ya. Jadi berarti di sini kita tidak menangkap adanya hubungan jangka panjang itu. Bisa jadi karena datanya kurang panjang gitu ya. Jadi kalau di time series kan data panjang atau tidak itu tergantung dari modeling yang kita pakai gitu ya. Jadi cuman ada rambu-rambu umum gitu ya. Tapi secara tepat berapa tepatnya panjang datanya itu kan tergantung case by case. Jadi kalau misalkan datanya itu dia punya struktural trend yang waktunya tuh lebih panjang dibandingkan dengan komoditi yang lain, tentu saja berarti kita butuh data yang lebih panjang ketika kita menggunakan atau akan memodelkan variabel ini gitu. Nah, jadi di sini yang kita lakukan adalah memilih number of leg dari dependent variabelnya. Jadi di sini kita akan memilih leg untuk dependent variable. Jadi kalau misalkan gold sama silver, goldnya di sisi kiri, berarti yang di sisi kanan nanti kita tambahkan leg untuk gold gitu. Kemudian kita pakai dulu single leg untuk masing-masing untuk dependent variabelnya seperti ini. Jadi single leg untuk dependent variable. Kemudian di proses di sini di bawahnya ini adalah untuk mendapatkan nilai difference, first difference. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan minus 1 sama minus 2 itu apa? Nah, ini ketika kita melakukan first difference untuk variabel itu kan berarti kita kehilangan satu baris data gitu ya. Kemudian ketika kita melakukan first leg dari first difference berarti kita kehilangan 2 baris data. Jadi minus 1 sama minus 2. Jadi tujuannya adalah supaya ketika data ini masuk ke model yang ini itu jumlah datanya sama. Nah, kemudian di sini adalah proses membentuk ini persamaan ini ya. Jadi kemarin juga di penjelasan bahwa dengan menggunakan OLS, ketika sudah estimasi dengan menggunakan OLS itu sudah sangat cukup kuat untuk menunjukkan atau menghitung koefisien error ECM asalkan dia sudah terbukti co-integrated berdasarkan hasil pengujian sebelumnya di tahap sebelumnya tadi.
Kemudian kita lihat ini ya, berarti yang kita cek itu ini, yang error correction termnya itu ada di sini, error ECM ini. Terus koefisien yang menunjukkan berapa jauh dia akan kembali menuju ke titik equilibrium jangka panjang, itu nilai yang kita harapkan adalah antara -1 sampai 0. Jadi nilainya itu adalah minus. Nah, tetapi dia tidak signifikan di sini. Kan ini nggak ada titiknya kan ini? Ini tidak signifikan. Nah, jadi bisa jadi dia ada indikasi bahwa dia adalah tadi yang aku sebut Granger causality tadi ya. Berarti kita coba balik sekarang yang silver itu yang ada di kiri. Nah, ini untuk yang silver juga dia hasilnya itu sudah negatif, ya kan? Sudah negatif, tetapi dia juga tidak signifikan, gitu. Dan berarti di sini untuk Granger causal ada indikasi ke situ juga, tapi yang lebih utama bahwa ketika dia tidak signifikan, hubungan antara gold sama silver. Jadi misalkan kita ambil salah satu yang tadi goldnya di sisi kiri, kemudian silvernya di sisi kanan, si silver ini itu tidak bisa menjelaskan keseluruhan dari proses pembentukan harga pada gold. Jadi tidak data silver ini tidak cukup untuk menjelaskan si atau gejolak yang terjadi di datanya si gold ini. Berarti kita bisa menggunakan variabel yang lain mungkin dengan mereplace ada variabel-variabel lain, harga komoditi lain, atau menggunakan kalau di ekonomi kan untuk menentukan harga itu nggak cuma dari harga komoditi lain, tapi bisa juga dari variabel-variabel makroekonomi yang lain, kemudian data-data finansial yang lain. Nah, tetapi di sini kalau misalkan di sini hasilnya sudah signifikan gitu ya, sudah signifikan, kemudian dia negatif, itu berarti di sini kita jadikan persen, ini kan berarti 2% ya kan. Nah, berarti supaya data ini menuju ke titik equilibrium jangka panjang itu dibutuhkan 2% dari periode. Lamanya itu 2% periode. Ini kan datanya adalah data apa tadi? Data bulanan gitu ya. Berarti 2% bulan. Berarti berapa itu? 2% bulan? 2% kali 30 hari gitu. Jadi selama itulah gejolak-gejolak jangka pendek tadi akan menuju ke keseimbangan jangka panjangnya. Gitu. Kalau dia signifikan ya. Tapi kalau misalkan dia tidak signifikan itu biasanya rekomendasinya adalah untuk menggunakan variabel yang lain. Terus nilai ini juga bisa kalau misalkan dia terlalu besar, jadi lebih dari -1, jadi kayak overestimate gitu ya. Jadi di sini nanti ada beberapa, bisa dilihat kembali. Pertama tadi dicek step-stepnya, atau bisa dicek kembali karena ada beberapa komoditi yang sifatnya seperti itu. Jadi dia butuh waktu yang sangat panjang untuk menuju ke keseimbangan jangka panjangnya. Tapi tetap yang umum dipakai itu adalah kita mencari error correction termnya itu yang antara -1 sampai 0. Kalau misalkan positif gimana? Nah, kenapa dia nilainya itu yang diharapkan adalah negatif? Nah, kalau misalkan dia itu negatif, ketika dia si error term itu dia negatif, itu menunjukkan bahwa dia akan menuju ke titik keseimbangan gitu. Sedangkan kalau misalkan dia positif, itu dia akan menjauh. Kalau istilahnya dia akan konvergen ya. Kalau dia negatif itu akan konvergen menuju ke satu titik gitu ya, menuju ke titik keseimbangan. Tapi kalau dia positif itu kan dia akan menjauh, makin menjauh dari titik keseimbangan. Padahal yang mau kita cari kan titik keseimbangan tadi kan, sehingga yang diharapkan adalah koefisien itu adalah yang negatif.
Sampai di sini mau ada yang ditanyakan? Iya, mau nanya Bu. Halo, kedengeran nggak? Iya, iya. Itu yang kata Ibu tadi kan diharapkan errornya tuh minus ya. Heeh. Kalau misalnya kita dapat errornya plus itu ada yang harus kita lakuin nggak Bu? Gini, yang kalau misalkan dia ininya plus gitu ya, plus dan signifikan. Iya. Nah, kalau dia plus dan signifikan itu kan sebenarnya secara statistik kan kalau signifikansinya itu berarti dia sudah cukup terbukti bahwa dia bisa variabel itu ada di situ gitu, error correctionnya. Tetapi ketika dibaca, ketika dia positif itu berarti dia tidak bisa diartikan sebagai waktu yang diperlukan untuk menuju ke equilibrium jangka panjang tadi, karena arah tandanya itu sudah berlawanan dengan yang diharapkan. Jadi kalau misalkan dia positif, tetap yang pertama tadi ada dicek kembali step-stepnya, kemudian jadi kan harus pertama non stasioner, kemudian errornya stasioner, berarti harus dipastikan dulu dia itu co-integrated gitu kan, inti yang untuk membentuk ECM itu adalah ke sana, ke bahwa dia adalah co-integrated dulu gitu. Kemudian yang kedua berarti dilihat level difference-nya. Biasanya di sini untuk yang ECM itu harus sama. Level difference-nya harus sama. Kemudian kalau misalkan itu sudah berarti itu tadi tetap kita akan mencoba untuk variabel itu variabel yang itu siapa tahu dia bisa dijelaskan oleh hal lain. Jadi nggak oleh variabel yang tadi, tapi berarti istilahnya apa? Ganti variabel. Terjawab? Atau gini, Bu, ada alternatif lain? Tapi ini biasanya sama ketersediaan data gitu ya. Jadi ini tadi kan kita bicara masalah menuju ke equilibrium jangka panjang kan. Nah, kalau misalkan dia positif kita pakai satu time span, nah kita bisa coba ke time span yang lain. Nah, tetapi solusi seperti ini kan biasanya terbentur pada ketersediaan data kan, karena biasanya yang kita pakai itu ya ketika kita mengolah ya yang kita pakai itu data yang tersedia gitu kan, karena biasanya data makin panjang ya hasilnya diharapkan dapat menunjukkan forecast yang lebih baik gitu kan. Makanya kita biasanya sudah pakai semua, tapi dalam hal ini aku pakai data semuanya, tetapi di beberapa rekomendasi itu dia bisa menyebutkan bisa menggunakan time span yang berbeda. Jadi selain pakai data variabel yang berbeda, menggunakan time span yang berbeda dengan argumen bahwa tadi hubungan jangka panjang itu mungkin tidak tampak pada time span yang kita gunakan saat ini, tetapi bisa muncul di time span yang lain gitu. Jadi untuk time series ya, tapi akan berlaku umum juga ke data-data penelitian yang lain, itu dia sangat karena kan kita bicara ada tren, banyak komponen di situ ya, sehingga kita nggak bisa serta-merta ngasih panduan yang hitam putih, ini harusnya, ini kalau ada terjadi seperti ini obatnya apa, tetap harus kembali dicek ke misalkan jenis komoditi gitu ya, apakah dia lebih volatil dibandingkan dengan data komoditi yang lain, jadi dicek melalui visual tadi, tapi nggak cuma sekedar visual, tapi tetap harus dicek di bagian-bagian itu tuh apakah ada peristiwa-peristiwa tertentu, sedangkan di time span yang lain nggak ada, apakah ada fenomena seperti itu atau enggak. Jadi ada pertimbangan yang lain. Tapi salah satu rekomendasi menyebutkan menggunakan time span yang berbeda. Gitu. Terima kasih, Bu. Yuk. Kalau sudah, nanti bisa dicoba di data yang itu ya, platinum sama palladium itu. Kemudian, tapi buat dicoba di rumah aja. Nanti untuk yang hari ini silahkan di-upload untuk responsi sebelum waktu responsinya tutup.
Yang TXT bisa dibaca, yang file yang aku share di Google Classroom. Bisa, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu. Yo. Di yang di share screen Ibu itu kan ada library vars, tapi yang dikirim Ibu itu nggak ada library yang vars itu. Oh, itu nggak apa-apa. Itu Yang karena vars buat apa, Bu? sebelumnya aku mau pakai data data set yang ada di library vars. Nah, tapi aku nggak pakai data set yang ada di R-nya itu, tapi aku pakai data yang aku ambil dari ini commodity price-nya itu dari World Bank. Jadi nggak usah pakai library vars, itu nggak apa-apa. Asal ada library Urka, kemarin sih library Urka gitu ya, yang di atas ini sama read Excel itu aja. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Aku nanti copy terus aku kirim lagi yang ini. Siapa tahu ada yang berbeda atau udah ada yang nyoba. Kalau nggak nanti biar pasti. Saya kemarin itu yang aku upload itu udah hasil yang kemarin aku praktekkan ya, tapi ya itu tadi karena kemarin pakai PC kantor, ini aku di rumah gitu. Intinya mau pamer punya laptop baru. Kayak gitu ya? Ya, Bu. Ya. Tanya lagi, Bu. Ya. Saya break dulu. Oke, Ini Bu. suara itunya, aku dekat masjid soalnya. Oh, ya udah, Bu. Mulai dari ini, Bu. Kalau dari sini kan dia dijadiin satu union gitu kan, Bu. Terus ini merupakan linearnya, Bu, ya. Di regresi biasa. Terus ini dilihat plotting residual. Residualnya sama ini keterangannya gitu. Terus setelah ini kan nyari errornya, Bu. Kan dari sini tuh kita nggak bisa nentuin apakah dia ini mengikuti tren atau apa gitu kan, Bu, ya? Enggak, setelah di linear model itu toh, yang di baris 44 itu kan kita bikin persamaan regresi linear biasa kan, goldnya di Y, silvernya X, ya kan? Nah terus untuk mengecek dia stasioner atau tidak, kalau co-integrated kan berarti errornya itu harus residual, maksudnya di sini itu harus stasioner. Ya itu pakai yang di baris 49 itu, UR itu. Ini ya, Bu, ya? Terus
Lex-nya sendiri itu karena apa, Bu? Lex-nya dipilih kita pakai Lex 1 karena biasanya kalau yang di ECM itu dia sampai Lex 1 aja gitu. Gitu. Jadi ketika dia lag-nya udah lebih dari 1 itu banyak yang rekomen untuk menggunakan model yang lain gitu. Jadi sudah. Tapi itu masih apa ya? Jadi ada yang bilang seperti itu, tapi ada juga yang tetap dia pakai lag-nya lebih dari 1. Tapi yang pasti dia harus sama gitu. Jadi untuk melihat selesioner sendiri kan pakai non nih, Bu, ya? Karena belum tidak terdapat intercept antara tren atau langsung dicari non itu kan berarti cuma ya, ada agamanya. Terus kita sampai terus dari sini kita lihat dari value test. Betul. Nah, ini hasilnya harus negatif gitu, Bu, ya? Tadi. Harus lebih besar dari critical value. Di luar daerah critical value. Daerah kritikal ini, Bu, ya? Ya, pakai yang 1%, 5%, 10%, tapi ada sih yang nggak, kan itu beda-beda ya, tergantung kamu mau pakai yang 1%, 5%, atau 10%. Terus kalau kita pakai 5% kan berarti di luar ini, Bu, ya? Iya, ini berarti dia stasioner. Kurangnya atau lebihnya, Bu? Kurangnya, Bu? Di luar. Di luar wilayah itu, di luar wilayah critical value. Halo? Iya, Bu. Berarti sampai ini antara 1,95 sampai 1,95 berarti, Bu, ya? Ya. Oke. Terus lanjut, Bu, untuk difference sendiri, Bu. Kan kalau kita difference sendiri, kita difference itu ini kan datanya ada 325. Ketika di difference itu apa tuh lengthnya itu udah jadi ngurang 1, Bu. Terus? Kan tadi Ibunya bilang ini kan berarti 324. Berarti udah menghilang itu, Bu, satunya. Tapi kenapa ini harus dihilangin lagi satunya, Bu, awal sendiri? Karena data itunya kan berkurang 1. Kalau diproses di difference kan mundur 1 gitu loh. Apa tuh di kolomnya itu kan berarti 01 gitu. Data yang pertama. Oh. Tapi kalau dihilangin 1 tuh, Bu, dia itu yang berdasarkan yang pertama kalau kita lihat yang pertama nih, Bu, dia tuh ada ininya, Bu, ada hasilnya, Bu. 0, ini. Kalau kita hilangin min satunya ini, berarti kita menghilangkan angka ini, Bu, yang difference pertamanya. Berarti maksudmu nggak usah di -1 gitu? Karena Ya, dia kalau pakai div gold itu udah ya, otomatis div gold sendiri. itu udah otomatis jadi panjangnya tinggal 324, yang awalnya 325. Oh, gimana, Bu, ya? Soalnya kalau dikurangin yang ini sendiri, Bu, min 1 ini, berarti hilang dong, Bu, yang pertama ini. Karena maksudku tuh ya ketika di div itu data yang awalnya tuh jadi kosong gitu. Tapi kalau itu kan berarti itu sebenarnya data yang di bawahnya ya, bukan yang kosong itu kan? Iya. Tapi kalau itu -1-nya dihilangin, nanti pas bikin ECM satunya itu dia panjangnya nggak sama. Coba yang misalkan di -1-nya dihilangin. Ya. Ini bikin baru sini aja. Maksudnya nggak usah pakai -1. Gitu, terus yang silver juga, gitu. Terus yang error ECM berarti nggak usah gitu kan, nggak usah ada -1, -2-nya. Nah,
error ECM sendiri itu Karena untuk yang di error ECM itu maksudnya supaya jumlah datanya itu sama gitu. Antara yang data different sama yang mau dimasukkan ke model itu loh, yang aku tulis yang tadi di gold sama dengan error ECM 1 plus gold D1, silver D1 itu supaya jumlah observasinya sama. Iya sih Bu, gitu sih Bu berarti. Ya berarti kan nggak ada -1, -2 kan? Bentar, kalau ini sendiri itu tadi saya cek itu jadinya kan 323 dan data pertamanya itu hilang tuh yang 0, berapa sekian tadi 0,25 atau berapa ya? Misal nggak usah ini datanya pun ini yang gold ini tuh kok ini bentar. Kan soalnya harus sama Bu ya panjangnya. Kalau ini tuh saya yang residualnya ini apakah perlu dikurangin satu apa enggak? Ya iya dong. Ya, Bu. Saya mikir lagi Bu. Mikirnya piye? Masih agak terlalu paham. Tapi maksudnya ketika dia mau dimasukkan ke baris perintah, aku sambil ngecek juga ya. Kalau yang di baris perintah ECM tadi, itu dia harus sama gitu. Kalau misalkan dia nggak sama, nanti dia pasti akan nggak bisa running itu. Ya, jadi kalau sama harus sama, yang di residual pertamanya itu dihilangin aja Bu berarti. Iya dong. Coba dulu. Kebayangkan, berarti kan nanti ada tabel, terus yang kosong-kosong tadi itu akan dihilangkan. Jadinya kita akan dapat semua baris yang di setiap komponennya itu keisi gitu. Yang akan kita masukkan ke persamaan itu. Nanti bisa dicoba kalau misalkan yang nggak pakai -1 itu dimasukin ke error ECM itu. Kayaknya dia nanti akan nggak bisa ngeran karena terus perintah error message-nya itu dibilang datanya itu nggak sama gitu. Oke? Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, berarti untuk persiapan besok, kelas ini mau presentasinya besok apa Kamis? Besok, Bu. Besok. Aku dikirimin itunya dong, Nis. Daftar, berarti kan sekarang udah diupload tuh ya kan? Aku dikirimi daftar list videonya. Oh iya Bu, nanti saya. Sama urutan, sama urutan urutan yang presentasi. Iya Bu. Terus nanti yang jadi moderator PJ-nya gitu ya, berarti kamu ya? Iya Bu. PJ-nya ada 1 apa 2? 1. Ya berarti kamu semua. Iya. Tapi kan nanti kamu presentasi apa enggak? Saya presentasi Bu. Ya berarti pas kamu presentasi yang jadi moderator ketua kelasnya lah. Lagian PJ-nya cuma 1, kalau 2 kan bisa dibagi 2 ya. Gitu ya? Iya Bu. Jadi dikirim dulu, jadi siapa tahu, tapi besok kayaknya aku dari kantor sih, nggak masalah. Kalau gangguan itu,
nanti kan berarti prosesnya berarti akan dimulai dari moderatornya, maksudnya tugasnya juga nggak berat-berat banget. Yang penting adalah untuk ini ngecek supaya waktu diskusinya nggak molor lebih dari 5 menit itu. Kalau videonya kan udah fix kan 10 menit, nah nanti langsung dilanjutkan diskusi yang supaya tidak lewat dari 5 menit gitu. Oke? Iya, Bu. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Nanti jangan lupa untuk mengupload responsi. Kemudian kita bertemu lagi insya Allah besok untuk presentasi kerja kelompoknya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.